Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Presentasinya mana? Di situ ya? Ya. Hari ini masuk semua ya? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kalian dalam keadaan sehat semua. Meskipun sudah siang pelajaran fisika, Ibu harap kalian tetap bisa bersemangat ya. Ya. Nah, baik. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Gerak lurus, Gerak lurus, gerak. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Ibu flashback dulu pelajaran yang kemarin. Masih ingat apa enggak ya? Baik. Mengingat pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Ada karakteristik dari gerak lurus beraturan atau ciri-cirinya. Masih ingat? Apa karakteristik dari gerak lurus beraturan? Yang pertama, Lintasannya lurus. lintasannya lurus. Terus yang kedua, Kecepatannya konstan. konstan. Oke, kecepatannya konstan atau tetap di setiap titik. Ya. Ya. Kemudian kita ingat kembali. Kemarin kita juga sudah belajar tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Nah, apa itu jarak? Lintasan yang dilalui benda. Apa lintasan yang dilalui benda. Jadi kalau kemarin teman kalian itu berjalan dari belakang, kemudian maju ke depan, balik lagi ke belakang, jadi total lintasannya itu yang disebut sebagai Jarak. Kalau perpindahan, Perpindahan perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. oke, bagus. Perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau kita membahas tentang perpindahan, hanya yang ditinjau itu hanya titik awal dan titik akhirnya saja. Jarak keduanya itu berapa? Iya. Yang diukur adalah titik awal dan titik akhir. Oke, bagus, Tiffy. Kemudian, yuk ingat lagi. Kemarin kita juga sudah belajar kelajuan dan kecepatan. Apa itu kelajuan? Kalau kelajuan apa? Jarak tiap satuan waktu. Jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kalau kecepatan Perpindahan. yang ditempuh dalam satu satuan waktu. Oke, jadi kalian untuk mengingat apa ya? Kalau untuk lebih mudah mengingat di sini, perhatikan untuk kelajuan di sini ini adalah besaran skala. Artinya yang kemarin kalau skala punya arah kan enggak? Tidak. Oke, karena dia tidak memiliki arah, maka yang di sini adalah jaraknya ya. Berarti kalau untuk mencari kelajuan maka jarak per waktu. Sedangkan kecepatan di sini adalah besaran satunya apa? Vektor. Maka artinya besaran vektor itu apa, Maren? Besaran arah dari belakang. Oke, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada arahnya di situ. Jadi untuk kecepatan ini adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Besarnya perpindahan dibagi waktu. Seperti itu ya. Tidak boleh lupa ya. Nah, terus sekarang karakteristik dari ini masuk juga dalam karakteristik gerak lurus beraturan ya. Untuk besarnya percepatan sendiri di dalam DMT, bagaimana ya kemarin? Artinya dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Artinya kecepatannya itu konstan karena tidak mengalami perubahan kecepatan. Berarti percepatannya sama dengan 0. Oke, bagus. Ternyata kalian masih ingat ya meskipun sedikit. Ya. Nah, hari ini seperti yang Ibu jelaskan kemarin nggak tutup ya karena kita fokus pada materi dan praktikum. Kemarin kita sudah belajar tentang GLB. Untuk kali ini, pelajaran hari ini kita isi dengan pembahasan soal dan
Dan juga nanti Ibu ingin mengevaluasi sedalam mana pemahaman kalian tentang GLB ya. Baik, semuanya perhatikan. Tolong sedikit lihat ya. Perhatikan baik-baik. Dan boleh main-main. Perhatikan contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti kalau tetap di sini GLB atau GLBP? Karena kecepatannya tetap. Sekarang kita masih belajar tentang GLB ya di sini. Nah, ini yang perlu ditekankan. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km/jam. Nah, pertanyaannya, hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Perhatikan baik-baik cara menyelesaikannya. Nanti ketika ada soal yang sama, kalian bisa menjawab. Ya. Nah, sekarang ya. Yang pertama apa yang diketahui ini? Kecepatannya sama dengan berapa? 45 jam. Kalau kita jadikan meter per sekon, dia menjadi 12,5. Nah, kita konversi dulu ke dalam meter per sekon. Kemudian, apa lagi yang diketahui di sini? Waktu. Jarak tempuhnya sama dengan 10 sekon. Kita tuliskan di sini T sama dengan 10 sekon. Kemudian apa yang ditanya? Oke. Jadi di sini jawabannya, kalau kemarin kita tahu bahwa V sama dengan S per T. Jadi kalau sekarang kita cari besarnya S, maka sama dengan V kali D. V-nya berapa tadi? 12,5. T-nya berapa tadi? 10 sekon. Jadi di sini diketahui berapa? 125 meter. Artinya mobil ini dengan kecepatan tetap 45 km per jam pada speedometernya, dia mengalami perpindahan atau di sini kita sebut sebagai jarak ya, jarak yang ditempuh sejauh 125 meter yang ditempuh dalam waktu 10 sekon. Sampai di sini sudah paham? Paham. Tanyakan? Ada. Oke, bagus. Next. Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada dua buah mobil ya. Sebuah mobil A dan B bergerak dengan arah yang berlawanan. Artinya mobil A ini bergerak ke kanan, sedangkan mobil B bergerak ke kiri. Dengan masing-masing kecepatan, yang mobil A itu 20 meter per sekon dan mobil B 10 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, hitunglah kapan dan di mana mobil A berpapasan jika kedua mobil itu jaraknya mula-mula adalah 210 meter. Jadi jarak awal antara titik A ke titik B, mobil A dan mobil B adalah 210. Yang kita tanyakan adalah waktunya kapan ya dan di mana, berarti titik bertemunya ya. Kalau ada soal seperti ini, untuk lebih memudahkan kalian jangan lupa harus terstruktur ya, biar kalian tidak ada yang terlupakan nanti. Jadi tulis aja diketahui apa. Yang pertama yang tadi apa diketahui? Kecepatan mobil atau VA di sini sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan mobil B tadi berapa? 220 meter per sekon. Kemudian jaraknya 10 meter. Nah, yang ditanya adalah waktu waktu mobil A berpapasan dengan mobil B. Nah, selanjutnya yang ditanya juga apa? Apa? Jarak mobil A dan kita berpapasan dengan mobil B. Nah, sekarang ingat bahwa ketika mereka terpisah antara jarak yang sebelumnya ya, nah, ketika mereka terpisah antara jarak mobil A dan mobil B itu sejauh 210, artinya total S-nya antara mobil A dan mobil B itu dari titik A ke
itu sama dengan 210. Jadi nanti di sini total lintasannya itu adalah 210, sehingga di sini 210 itu sebenarnya adalah lintasan yang ditempuh oleh mobil A ditambah dengan lintasan yang ditempuh oleh mobil B, karena keduanya bergeraknya saling mendekat atau jauh? Mendekat. Jadi perpindahan atau jarak yang dilalui oleh mobil A ditambah dengan jarak yang dilalui oleh mobil B itu adalah total lintasan. Nah, kemudian di sini karena kita sudah tahu yang tadi bahwa total lintasannya adalah 210, maka kita pakai rumus GLB. S sama dengan VA plus VA kali T ditambah VB kali T. Ya kan? Karena di sini jaraknya itu adalah SA ditambah SB sama dengan 210. Oke, selanjutnya tentunya waktu yang diperlukan tentunya sama antara waktu A dan waktu B, karena mereka itu bergeraknya saling mendekat. 20T ditambah 10T sama dengan berapa? 200. Yaitu sama dengan 210, sehingga di sini T-nya sama dengan 210. Lalu diketahui T-nya berapa? 7 sekon. Jadi kapan mobil A bertemu mobil B? Ketika mobil A menempuh jarak 7 sekon. Seperti itu ya. Nah, jadi T-nya adalah 7 sekon setelah mobil A berjalan. Kemudian sekarang kita mau mencari tadi di mana mereka bertemu, kan gitu ya. Jadi di sini SA kita yang jadikan titik acuan adalah mobil A saja ya. Jadi SA sama dengan VA dikali T. VA-nya berapa tadi? 20. Kemudian dari titik A. Oke. Dari titik A ini juga namanya SA ya. Dari titik A dia berjarak 140 meter. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa mobil A berpapasan dengan mobil B setelah menempuh waktu 7 sekon dan berjalan sejauh 140 meter. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Sekarang Budia tanya. Kalian masih semangat? Semangat. Harus ya, harus tetap selalu semangat ya. Ya. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, kemarin Ibu juga sudah menyampaikan pada kalian untuk mengerjakan soal di bahan ajar yang kemarin Ibu bagikan. Tadi sudah kalian kumpulkan sebelum pelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu Ibu ingin mengetahui atau mengevaluasi kemampuan kalian dalam memahami materi IPB. Di sini sudah saya siapkan ada 4 soal saya bagi. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan ya, kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Gak usah contoh-contohan ya. Ini untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang GLB. Lanjutkan ke belakang. Ambilkan juga. Situ ke belakang aja. Kurang satu. Lagi.
bukan Mulai. kurang satu ya? Kurang berapa? Dua. Ada yang kelebihan kertas tempat jawaban? Ada yang kelebihan tempat jawaban? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa, langsung ditulis di belakangnya aja ya. Nanti kasih nama. Jangan lupa kasih nama masing-masing. Di sini ibu berikan kalian waktu 25 menit, ya. Silakan kerjakan. Lalu nanti kita tukar dan kalian bahas bersama-sama ya. Betul. Tadi ada yang tidak kebagian ya? Jangan lupa tuliskan nama, kelas, nomor absen. Silakan. Tanya apa?
Kejujuran juga saya nilai loh ya. Ya Bu. Kenapa, Bu? Kejujuran juga masuk penilaian. Jadi sikap itu sama seperti kemarin selama proses pembelajaran juga saya nilai ya. Iya, Bu. Kalau ada yang masih kebingungan dengan soal, ada yang mau ditanyakan, silakan langsung tanyakan dulu ya. Mungkin ada yang nggak jelas atau gimana, silakan ditanyakan. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3 di situ silakan lihat dulu semuanya. Di situ ada dua buah grafik, iya kan? Ada grafik 1 dan grafik 2. Jadi kalian diminta grafik mana yang masuk dalam keterangan di bawahnya itu, yang memiliki jarak sebesar 20 ketika T-nya sama dengan 4. Itu ya. Jadi antara grafik A sama grafik B itu yang mana yang memenuhi syarat itu, yang memiliki kecepatan, bukan kecepatan apa itu, jarak ya, yang menempuh jarak 40 meter ketika T-nya sama dengan 2. Sama-sama dicari berarti ya. Iya, sama-sama dicari, silakan nanti kalian tentukan, ya tentukan mana yang benar.
Memang kalau pelajaran fisika kita harus setengah jam istirahat di sini ya. Sudah capek duluan, tapi tidak apa-apa, kita semangat ya. Ya. Silakan. Ada pengumuman apa hari ini? Berapa PPS ya? Silakan kerjakan masing-masing.
Masih ada waktu 9 menit lagi. Abu. 9 menit lagi ya. Jam. Udah kerjakan sendiri-sendiri. Ya, dulu. Oke, Ibu lupa membacakan ya nilai untuk masing-masing soal. Ibu bacakan. Kemarin Ibu lupa untuk menuliskan di soal kalian. Jadi perhatikan baik-baik. Untuk soal nomor 1, kalau kalian bisa mengerjakan dengan benar, maka jawaban nilainya 20. Kalau betul semua. Untuk nomor 2 nilainya 25 kalau betul semua ya. Untuk nomor 3 sama juga 25. Tapi ini ada yang spesial di soal nomor 4. Soal nomor 4 kalau kalian bisa menjawab benar semuanya, maka nilainya adalah 30. Jadi upayakan untuk soal nomor 4 bisa mengerjakan semua ya. Susah atau gampang itu soal nomor 4? Gampang. Sulit ya? Lumayan. Ya, pokoknya seperti soal nomor 4 itu diperlukan logika ya. Jadi kalian harus berimajin ya, harus berimajinasi. Kira-kira si kura-kura itu berhentinya berapa lama, kemudian pokoknya alur ceritanya coba kalian amati baik-baik ya. Kemudian di mana si kura-kura berhenti, kemudian kok kura-kura? Kelinci ya? Kelinci. Ya, kemudian kapan dia baru berlari lagi? Jadi baca baik-baik, soalnya sih agak ini ya, agak menjebak. Untuk lebih memudahkan, silakan kalian boleh buat reng-rengan gambar ya. Jadi di mana si kelinci itu berhenti,
ikuti alur ceritanya itu ya. Untuk lebih memudahkan, jadi kalian nanti bisa tahu di mana si kelinci itu mulai berlari dan kira-kira kapan gitu ya. Digambar dulu aja nak, tidak apa-apa dibuat sketsanya dulu. Ya Bu. Sketsa pergerakan. Iya. Empat menit lagi. Sudah selesai belum? Belum. Oke, 4 menit lagi kita akhiri, masih ada 44 menit ya. Silakan dimanfaatkan baik-baik waktunya. Jamin, ayo. Ya ini Bu. Sudah selesai Jamin? Belum. Dari kelinci. Ayo manfaatkan waktu sebaik mungkin. Masih ada waktu 3 menit lagi. Bu belum Bu. Oke, tidak apa-apa, masih ada 3 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan bolpen, tangannya di atas. Belum. Oke, sudah? Sudah. Oke, tidak apa-apa. Ini kan hanya preparasi ya. Baik, sekarang kita langsung bahas saja ya, biar kita tidak punya tanggungan beberapa minggu yang akan datang. Jadi minggu yang akan datang kita bisa lanjut materi selanjutnya. Jadi sekarang kita bahas dulu, sekalian koreksi punya temennya ya. Ya. Gini, Ibu minta silakan untuk yang 1 jam ini tertukar. Misalkan punyanya Hikmatul ditukar dengan tindakannya, kemudian ditukar lagi. Oke, silakan ditukar dengan tindakannya juga. Sudah?
kilo loh. Oke, sudah semua ya? Baik, sekarang kita bahas bersama-sama. Ibu minta tolong perwakilan dari kalian siapa yang bisa mau menjawab soal nomor 1? Ya. Siapa? Apa aja ya? Oke, siapa Zamin ini? Lebih. Oke, Zamin aja ya. Laki-laki ya, laki-laki dulu. Untuk soal nomor 2 nanti siapa? Oke. Soal nomor 3 Mantul. Soal nomor 4 nanti yang mau. Oke, coba. Siapa kan? Ini ya. Umi Alfia. Baik, sekarang silakan Zamin. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 silakan maju ke depan. Yang mau menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2? Oke, tidak apa-apa. Yang mau menjawab soal nomor 2 tadi? Iya. Oke. Ini ada apa gambarnya? Ini. Tidak perlu aja. Gambarnya kita kasih di kota, di rumah, di sungai. Barang. Itu. Jawab. Anunya, angkanya. Udah, Bu. Baik, semuanya perhatikan jawaban temannya di depan. Baik, perhatikan baik-baik. Nanti langsung kalian nilai ya. Minta tolong langsung kalian nilai jawaban temannya. Sini perhatikan. Untuk soal nomor 1, silakan dibaca soalnya Zamin. 1. Ya, baca soalnya. Sekolah dan rumah Budi dipisahkan oleh sungai yang lebarnya 10 meter. Jika Budi ingin berangkat ke sekolah, maka ia harus melewati jembatan yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumahnya. Dari ilustrasi tersebut,
Tentukan besarnya, jarak, dan perpindahan yang dilakukan Budi setiap hari saat berangkat ke sekolah. Oke, jadi ini masuk pada materi yang pertama yang tadi kan itu sudah ingatkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi di sini aplikasinya, ini rumah Zamin. Rumah siapa tadi? Rumah Budi. Oke, karena yang jawab Zamin, saya ubah jadi rumah Zamin ya. Oke, rumah Budi misalkan, rumah Budi jaraknya yang ke sekolah. Jadi Budi kalau mau ke sekolah dia harus melalui jarak dari rumahnya ke jembatan sejauh 50 meter. Kemudian sungainya ini jembatannya berapa? 10 meter. Kemudian dari jembatan ke sekolah 50 meter. Ingat yang kemarin bahwa jarak adalah apa kemarin? Total lintasan. Jadi setiap lintasan yang dilalui Zamin itu bukan Zamin, Budi ya. Yang dilalui Budi itu hitung. Jadi di sini berarti 50 ditambah 50 ditambah 10 50. Oke, jadi sama dengan 110. Ya. Ingat dong. Ayo Zamin. Iya, Bu. Satuannya 110 apa? Meter. Lupa tadi. Dan ditulis. Oke. Kemudian perpindahan. Perpindahan, ingat kalau perpindahan kita hanya melihat apa? Titik awal dan akhir. Artinya dia berawal dari rumah, berakhir di Sekolah. Karena yang garis lurus ternyata hanya dipisahkan oleh sungai yang lebarnya 10 meter. Sehingga dapat dikatakan Budi mengalami perpindahan sejauh 10 meter. Oke, betul. Ingat tapi ya, jangan sampai kayak Dani tadi itu satuannya lupa. Oke, perhatikan anak-anak penskorannya. Tadi Bu bilang ini soal nomor 1 nilainya berapa? 20. Oke. Kalau semuanya betul, kalian beri nilai 20. Kalau misalkan jaraknya saja yang betul atau mungkin perpindahannya saja yang betul, kalian kasih nilai masing-masing 10. Ya. Ini misalkan sampai di sini 10, sampai di sini 10. Jadi totalnya adalah 20. Tapi ingat, kalau ada yang lupa menuliskan satuan, oke, enggak apa-apa. Nanti yang kedepannya nanti ibu salahkan langsung kalau satuannya enggak ada ya. Karena kalau 110 apa bisa saja menjadi 110 meter per sekon atau meter per sekon kuadrat kan ya, enggak jelas. Oke, untuk sekarang saya maafkan dulu, tapi nilainya dikurangi. Kalau tidak ada satuannya dikurangi 5. Oke? Jadi biar diingat-ingat terus untuk pertemuan selanjutnya setiap kali ada soal. Sekarang paham ini yang nomor 1? Paham. Artinya juga sudah? Sudah. Jawab 1 berarti 10, jawab 2 20. Kemudian kalau lupa satuan kurangi 5. Sekarang soal nomor 2. Ayo dibaca soalnya. Siapa yang jawab nomor 2? Iya. Oke. Furqon mengendarai sepeda dari kota M ke kota N selama 30 menit dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Umar mengendarai sepeda dari kota N ke kota M dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Lama waktu yang dibutuhkan Umar adalah. Oke. Untuk soal nomor 2 yang diketahui yang pertama adalah waktu yang ditempuh Furqon, ya, yaitu 30 menit dari kota M ke kota N. 30 menit itu berapa jam? Setengah jam. Oke, kita bisa mengkonversi ke dalam menit atau meter atau nanti mau dijadikan sekon juga boleh, tidak masalah asalkan semuanya yang lain mengikuti. Tapi jawaban dari siapa namanya? Ya. Tadi dia memilih untuk bisa berubah ke dalam bentuk meter per sekon, jadi dia tetap pakai kilometer per jam, tapi waktunya yang dia ubah tetap ke dalam bentuk jam. Sehingga 30 menit itu sama dengan setengah jam. Kecepatannya Furqon 50 km per jam, kecepatan Umar 25 km per jam. Yang ditanya adalah waktu Umar. Ini adalah kota M. Ini adalah kota M, ini adalah kota N. Jadi jarak antara M dan N ini sama ya. Meskipun Furqon berjalan dari sini
dari kota M, sedangkan Umar berjalan dari kota N. Nah, jaraknya tetap sama. Ya, yang ditempuh. Jadi di sini jarak yang harus ditempuh Furqan itu sama dengan jarak yang harus ditempuh Umar. Sehingga pakai rumusnya kemarin tentang kecepatan S sama dengan V kali T. Ya, karena kemarin V sama dengan S per T. Oke, betul. Kemudian untuk jaraknya Umar sama dengan V Umar dikali V Umar, betul. Ini berapa ini? 50 meter per sekon. Kemudian jangan lupa ya satuannya. Kemudian ini apa? Sorry, bukan meter per sekon ya. Kilometer per jam ya. Ayo jangan lupa. Ingat, hentikan aktivitas selama masih ada ya. Jawab baik-baik ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jawaban dari Via berapa salah ini? Betul. Jadi jawabannya untuk waktu yang diperlukan Umar adalah 1 jam. Kalau semuanya ini terjawab benar, kalian beri nilai 25. Ya. Kalau misalkan yang nilai akhirnya saja yang yang keliru, boleh nilai 10 atau mungkin kasih nilai 15, tidak ada masalah. Yang penting perhitungan sampai sini. Kalau tidak ada sokonnya, silakan kurangi 5 sebagai punishment. Jadi biar kedepannya lebih hati-hati ya. Ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, siapa tadi? Saya. Oke. Soal nomor 4, Alfi, coba. Ya. Sudah ya? Sudah dibahas semua ya? Sudah, Bu. Oke, silakan hapus pertanyaan.
Sudah? Oke, perhatikan sekarang yang biar bahasa Indonesia ya. Oke, ntar lagi waktunya Bu Komaria, jadi biar tidak mengganggu waktu beliau. Jadi kita persingkat aja ya. Coba perhatikan semuanya untuk soal nomor 3. Ini ada dua buah grafik yang diminta adalah grafik yang menunjukkan besarnya jarak ketika menempuh waktu 4 sekon, ya kan? Ya. Kalau dari grafik 1, ketika T-nya 4, T-nya sama dengan 5, sehingga pakai rumus S sama dengan V kali T. Oke, betul. Sedangkan grafik B, coba lihat bedanya grafik B. Ketika waktunya 4 sekon, jaraknya berapa jawabannya? Jaraknya? 0. Jadi memang bukan grafik B ya, jadi bukan grafik B, sehingga yang benar adalah grafik A. Adalah grafik A. Oke, betul. Kalau nilainya betul, silakan kalian nilai dengan 25 ya, di nilai 25. Untuk yang nomor 4, ini langsung dibahas saja ya, tidak usah dibaca soalnya biar untuk menyingkat waktu ya. Nah, jadi di sini ceritanya perhatikan baik-baik semuanya. Ini dari start di titik A, kura-kura dan kelinci mulai berlari bersama. Ya. Kemudian di titik B, si kelinci ini berhenti, yaitu pada jarak 800 meter. Ayo, Alfi, kurang meternya. 800 meter ya, pada jarak 800 meter si kelinci itu sudah mencapai
sudah ada di titik B, sementara si kura-kura masih dalam perjalanannya. Kan kelinci sama kura-kura lebih cepat mana? Kelinci. Oke, setelah itu mereka bertemu di titik B, kemudian si kelinci masih lain-lain, dia masih belum mau berangkat ketika kura-kura melewati titik B. Jadi dibiarkan si kura-kura itu melewati dia. Karena jalan terus si kura-kura, nanti aku pasti bisa mengejar kamu karena aku kecepatannya lebih besar ya, lebih cepat dia. Sehingga ketika si kura-kura itu melewati si kelinci masih lain-lain, tapi ketika dia anggapannya sini sebagai titik bahagia itu titik C, yaitu titik di mana dimulainya si kelinci baru mengejar si kura-kura. Nah, ceritanya gitu sampai mereka itu berhenti di finish secara bersama. Oke, di sini yang diketahui apa? Jarak SAD sama dengan 1 kilo atau 1000 meter. Jadi dari A ke D sama dengan 1000 meter. Dan V kura-kura ya ini ya? Ya. V kura-kura 0,2 meter per sekon. V kelinci sama dengan 8 meter per sekon. Sedangkan SAB ini di mana tempat berhentinya si kelinci, maka yaitu pada titik 0,8 km. Ini sama dengan 800 meter. Yang ditanyakan adalah SCD dari kura-kura. Jadi jarak antara titik C ke D ini adalah di mana si kelinci baru mulai berlari mengejar si kura-kura. Ya, menyusul kura-kura. Di mana si kelinci itu menyusul kura-kura ketika kura-kura di titik C. Nah, kita lihat dulu di sini Raffi. Oh ya, karena mereka sampai di finish pada waktu yang bersamaan, dapat dikatakan di sini bahwa T kura-kura itu sama dengan T kelinci. Jadi kura-kura tadi startnya dari mana? C. Dari C ke D. Jadi waktu tempuh dari C ke D, si kura-kura itu sama dengan jarak tempuh dari B ke D. Karena kelinci baru menyusulnya dari titik B ini. Iya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Kemudian kita masukkan, ingat bahwa T itu sama dengan S per V, sehingga di sini adalah S-nya kura-kura, kemudian V-nya kura-kura, V ini dia. Kemudian ini adalah jaraknya si kelinci, kemudian ini adalah kecepatan si kelinci. Setelah dimasukkan S-nya kura-kura ini, SCD ini yang kita cari dibagi 0,2. 0,2 ini adalah kecepatan dari kelinci. Kura-kura. Kemudian ini harus sama dengan 200 meter. Kenapa 200 meter? Karena si kelinci baru memulai berlari mengejar kura-kura, yaitu pada jarak 200 meter dari finish. Ya kan? Sampai di sini paham? Paham. Alur ceritanya? Oke, sehingga kita masukkan 200 di sini, 8 di sini, diketahui pakai perkalian silang. 200 kali 0,2 dibagi 8 sama dengan 8 meter. Oke. Jadi ini adalah pada jarak 5 km dari finish. Ya. Jadi si kelinci mulai berlari mengejar si kura-kura ketika jaraknya kura-kura adalah berapa? 5 meter. Kalau kalian menjawab sampai sini berarti separuh ya. Nilainya berapa berarti? Nilainya tadi 30 ya. Silakan kan 15. Untuk yang B mana jawabannya? Kurang paham, enggak. Oh, belum bisa menjawab yang B. Ada yang bisa menjawab soal yang B? Enggak Tidak bisa. Oke, kalau gitu kita bahas bersama ya. Berarti buku sudah ya, tidak ada yang dapat surat ke sini ya? Ya. Yang B apa pertanyaannya? Silakan dibaca. Berapa lama kelinci berhenti berlari kembali? Berapa lama kelinci berhenti? Iya kan? Ya. Ingat, mereka start dari tempat yang sama, di waktu yang sama, dan mereka berhenti di titik yang sama, di titik finish pada waktu yang sama juga. Nah, jadi di sini dapat dikatakan bahwa T-nya kelinci itu sama dengan, sebentar,
Jadi jaraknya delta T-nya itu delta T sama dengan T-nya kura-kura dikurangi waktu dari kelinci melewati ini. T-nya kura-kura T sama dengan S per V, ya kan? Ini adalah kura-kura dikurangi S per V dari kelinci. Berapa S-nya kura-kura? Tadi ingat, dari awal sampai akhir 1000 semuanya. 1000 meter. V-nya berapa? 0,2 meter per sekon. Dikurangi S-nya kelinci 1000 karena mereka menempuh jarak yang Sama. Semuanya total lintasannya berarti sama dengan 1000 meter dibagi 8. V-nya kelinci berapa? 8 meter per sekon. 1000 dibagi 0,2 berapa? 5.000. Oke, 5.000 dikurangi berapa ini? 1000 dibagi 8? 125. Oke. 125 ini adalah sekon, ini juga sekon ya. Sehingga 5.000 dikurangi 125 875 sekon. 4.875 sekon. Jadi cukup lama juga ya. Kelinci menunggu kura-kura di titik D sebelum akhirnya dia bukan menang, menyusul ya. Sebelum akhirnya dia menyusul. 4.875 berarti lebih dari 1 jam ya. Mungkin si kelincinya bisa sampai tidur mungkin ya. Baik. Kalau betul semua kalian kasih nilai 30. Kalau separuh ya 15. Paham? Jawab. Ya, 0 dari jawab. Oke, silakan kalian jawab apa? Hitung dulu nilai dari temennya. Yang sudah menilai bisa langsung kumpulkan dari buku depan ya. Langsung kumpulkan aja. Soalnya boleh kalian bawa pulang. Bila kalian belajar lagi di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan tes evaluasi. Jadi di sini kita bisa mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi gerak lurus beraturan. Baik, nanti yang nilainya di bawah KKM kita adakan remedi, nanti kita atur lagi waktunya ya. Seandainya nanti ada waktu kita pakai untuk remedi, nanti ibu infokan selanjutnya ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi tentang GLBB. Kalau kemarin kita belajar tentang GLB, minggu depan kita akan belajar tentang GLBB. Apa itu GLBB? Beraturan. Bagus. Oke. Jangan lupa minggu depan kalian belajar dulu di rumah biar nanti ketika
pembelajaran berlangsung bisa langsung nyambung gitu ya. Artinya kalian persiapkan kabel dulu dari rumah, jadi nanti ketika nyampe sekolah bisa langsung match ya, bisa langsung nyambung ke materinya yang disampaikan oleh ibu. Baik, nanti juga oh ya Nana, nanti materinya itu GLBB dan penerapannya ya, langsung ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian juga Ya. baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya. Semoga pelajaran hari ini bisa menambah ilmu buat kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, semoga minggu depan kalian juga sehat jadi bisa masuk semuanya ya. Amin. Baik, tidak ada yang absen. Kalau gitu Ibu akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pemahaman, penjelasan yang kurang yang kalian belum paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.